Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di subuh hari yang berbahagia ini, pada hari Sabtu tanggal 8 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap ba'da subuh dalam kajian rutin subuh dengan pembahasan qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disebutkan bahwasanya kita di bulan suci Ramadan ini diperintah untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi perlu kita memberikan catatan penting bahwasanya membaca dan tilawah Al-Quran itu adalah sebuah amalan soleh, tetapi ada yang lebih penting daripada sekedar hanya membaca dan tilawah, yaitu kita berusaha untuk bertadabbur Al-Quran. Kita berusaha untuk memahami makna-makna Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Maka kita tidak hanya fokus dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita, kapan kita tamat, sudah juz berapa, sudah sampai surah apa, sudah berapa kali tamat, khatam, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah kita bisa memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dengan cara membaca terjemahannya, dengan membaca artinya. Untuk itulah program masjid, salah satu program andalan kita di Semarak Berkah Ramadan adalah Karomah, yaitu khatam Al-Quran dan terjemahan, ya. Sehingga momen Ramadan ini adalah momen untuk memahami Al-Quran, ya. Momen untuk kita bisa membaca terjemahan Al-Quran secara utuh, secara full, ya. Dan tidak hanya sekedar pertanyaan berapa kali khatam, berapa juz atau surah apa sekarang, ya. Karena Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk dibaca, tetapi untuk dipahami artinya. Malaikat Jibril datang setiap malam kepada Nabi, fayudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Nabi Al-Quran, yatadabbaruna, yaitu bertadabbur Al-Quran, memahami arti Al-Quran, ya. Jadi para jamaah sekalian, apa yang kita kerjakan setiap ba'da subuh ini adalah salah satu bentuk daripada tadabbur Al-Quran, ya. Bukankah kaidah Al-Quran yang kita pelajari setiap subuh ini bagian daripada tadabbur? Bagian tadabbur atau tidak? Bagian daripada tadabbur Al-Quran. Dalam surah Shad di ayat ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Bisa ditulis dalilnya ini, surah Shad ayat 29. Nanti dapat di screenshot dan disebar, bahwa orang-orang yang fokus membaca tilawah Al-Quran perlu dikasih tahu dengan ayat ini, surah Shad ayat 29. Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad,
mubarakun, penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Kajian rutin subuh kita itu mengambil bagian daripada tadabbur Al-Quran. Kita baca ayat-ayat suci Al-Quran ba'da subuh ini, kita pelajari apa artinya ini ayat, apa yang Allah inginkan dalam ayat ini, apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Dan itu penting ya. Saya tanya jamaah sekalian, yang mana lebih afdal dalam bulan suci Ramadan? Khatam 5 kali tanpa tadabbur, atau sekali bersama dengan tadabbur? Sekali bersama dengan tadabbur. Dan telah kita sebutkan sering para jamaah sekalian, ibadah itu bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya, tetapi ibadah itu apa? Kualitasnya. Itu penting untuk kita ingatkan. Ibadah itu bukan banyaknya, banyak dan banyak, tetapi hampa, gersang. Yang diinginkan dalam agama kita adalah bagaimana kualitas ibadah itu, bagaimana khusyuknya, bagaimana pahamnya, bagaimana tadabburnya, bagaimana ketenangannya. Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Hudan lil muttaqin. Apakah kita jadikan Al-Quran sudah sebagai pedoman? Dan bagaimana caranya kita jadikan petunjuk dan pedoman kalau kita tidak berusaha untuk memahaminya, tidak berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Untuk itu program kajian rutin subuh ini juga sangat penting ya, karena dia adalah bagian daripada tadabbur Al-Quran ya, bagian daripada tadabbur Al-Quran. Jadi kami mengajak untuk kita, mari kita menjadikan momen Ramadan sebagai momen untuk menghayati isi-isi Al-Quran ya. Sekarang sudah hari keberapa? Ke-8. Hari ke-8. Mestinya sudah juz berapa sekarang kita baca? Juz 8 bersama dengan terjemahannya. Jangan sampai ada yang baca sudah 20 juz tapi terjemahannya baru 2 juz. Lebih duluan bacaannya daripada terjemahan. Nanti kalau sudah mau takbiran baru dibaca semua. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada juga jamaah yang dia selesaikan dulu itu bacaannya, tilawahnya, nanti 10 malam terakhir baru dibaca tadabburnya ya. Jadi baiknya itu adalah paling minimal per juz bersama dengan terjemahannya. Jadi seperti kita baca 2 juz dalam sehari, juz dengan tilawah dan 1 juz untuk terjemahan ya. Beda itu rasanya, beda rasanya ya. Jadi kalau misalnya kita baca seperti metode tadi itu, kita baca semua dulu ya, kemudian di belakang itu beda. Beda kalau kita baca 1 juz, selesaikan 1 juz secara tilawah, baru kita mundur untuk baca terjemahannya ya. Kita mundur untuk baca terjemahan. Jadi hari ke-8 ini mestinya sudah kita baca terjemahannya sampai juz 8 ya. Mestinya kita sudah sampai di juz 8 ya, barakallahu fiik. Dan itu ada grupnya ya, ada grupnya karomah ya, khatam Quran dan terjemahan ya. Di situ ada peserta yang sudah mengisi, dia sudah checklist namanya, baik secara tilawah dan setelah itu dia baca terjemahannya. Tentunya ini menjadikan motivasi bagi kita, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tadabbur bagi kita. Untuk itu di KRS ini kita mengambil bagian itu, kita berusaha menghayati isi Al-Quran dan petunjuk dengan Al-Quran. Makanya Syekh Abdul Razak ya pernah mengatakan ya, laisal ghayah, bukanlah tujuan itu kam khatamta minal Quran, bukan tujuan utama itu pertanyaan sudah berapa kali tamat, sudah berapa kali khatam, sudah berapa juz. Kata Syekh Abdul Razak, bukan itu sebagai tujuan, tetapi kul, katakanlah dalam hati kita, mata ahtadi bil Quran, kapan saya menjadikan Quran sebagai petunjuk? Apakah kita sudah jadikan Quran sebagai pedoman, sebagai ya menenangkan sanubari kita? Kalau belum, masih targetnya kapan khatam, juz berapa, surah apa,
berarti belum yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diinginkan oleh Allah berdasarkan surah Shad tadi di ayat keberapa? 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini silakan disebar. Ya, Al-Qur'an diturunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Allah tidak mengatakan li khatmil Quran, untuk kamu khatamkan dan khatamkan. Allah tidak mengatakan begitu. Ternyata Allah mengatakan liyadabbaru ayati, untuk kamu tadaburi, pahami, mencoba untuk membaca artinya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan orang-orang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi Masya Allah, ini luar biasa ya, tadabbur Al-Quran. Nah, jadi dengan momen ini insya Allah ya, sebagaimana kita sebutkan di akhir majelis ya, nanti kita akan mencoba untuk mengambil satu tadabbur daripada jamaah dari kaidah Qur'aniyah ya, sebagaimana yang sudah dibagikan ya, kertas yang sudah dibagikan. Insyaallah nanti kita persilahkan untuk mencoba menyebutkan ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Untuk cerdas ya, ini untuk cerdas insyaallah. Kalau untuk qawaid nabawiyah di akhir majelis kita sebutkan ini. Untuk cerdas di akhir majelis ya, insyaallah jamaah bisa menyampaikan satu tadabbur dari juz yang dibaca hari itu ya. Misalnya hari ini hari keberapa? Hari ke-8. Berarti juz berapa? Juz 8. Jadi tolong sampaikan satu ayat yang dibaca hari itu terjemahannya. Misalnya juz 8 ini ada ayat di ayat ini misalnya. Maka dia sebutkan dan dia tadabburi ayat itu. Jadi insyaallah untuk cerdas seperti itu ya, di akhir majelis satu ayat jamaah bisa menyebutkan apa yang dibaca hari itu ya. Adapun kalau KRS akhir majelisnya adalah kita melihat dari kertas yang sudah dibagikan ini, yaitu kaidah Qur'aniyah sebagai bahan murojaah. Jadi insyaallah ya, siap insyaallah? Siap insyaallah? Baik, sami'na wa ata'na. Insyaallah jadi sampaikan satu ayat yang kita tadabburi hari itu. Jadi sesuai dengan harinya ya. Berarti kalau hari ke-8 berarti juz 8. Kalau hari ke-9 berarti juz 9. Jadi sebentar malam itu juz 8. Ya, juz 8. Sebutkan satu ayat yang kita berbagi dalam tadabbur Al-Qur'an. Ya, kita baca artinya dan kita tadabburi. Baca artinya dan kita tadabburi. Baik, jadi insyaallah bisa disiapkan semenjak sekarang. Silakan baca artinya hari ini juz 8 dan sampaikan tadabburnya insyaallah. Baik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebahagian dari kaidah yang ke-16. Di mana kaidah yang ke-16 ini adalah berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah pada ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. La yastawil khabithu wat thayyib. Artinya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat ke-100. Yang mana di sini yang telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk dalam segala hal. Baik dari sisi perkataan maupun sisi perbuatan maupun ya akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam Al-Qur'an sangat banyak Allah menyebutkan perbedaan-perbedaan ya, seperti disebutkan di ayat yang lain,
Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di ayat yang lain mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama itu para penghuni neraka dan para penghuni surga. Jadi Allah banyak menyampaikan dalam Al-Quran tentang perbedaan-perbedaan. Supaya apa? Agar kita mudah memahaminya, ya, agar kita mudah memahaminya. Ya. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya sesuatu yang buruk itu adalah apa yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Dan sesuatu yang thayyib itu adalah apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi itu menjadi kaidah kita bahwa at-thayyib, bagaimana caranya kita mengukur itu at-thayyib? Apakah at-thayyib ini kita mengukur dari segi ras, kita mengukur dari kearifan lokal? Saya tanya, apakah at-thayyib ini ukurannya adalah kearifan lokal? Apa yang dikatakan masyarakat thayyib, maka kita katakan itu juga baik? Tidak. At-thayyib itu adalah apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Dan al-khabis, apakah al-khabis itu menjadi ukurannya adat istiadat masyarakat? Kalau masyarakat mengatakan ini khabis, dia khabis. Tidak. Al-khabis menjadi ukuran adalah apa yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Apa yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Kalau menjadi ukuran at-thayyib dengan al-khabis ini adalah adat istiadat masyarakat, maka masyarakat berbeda-beda. Adat istiadat di Arab Saudi beda dengan Indonesia. Indonesia beda dengan Amerika. Beda dengan Amerika dengan Afrika. Jadi tidak bisa menjadikan landasan itu sesuai dengan kearifan lokal. Yang menjadi landasan adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika Al-Quran dan Sunnah menyetujui, maka dia adalah thayyib. Dan jika Al-Quran dan Sunnah melarang, maka itu adalah al-khabis. Dia adalah al-khabis. Jadi di muka bumi ini hanya ada dua, entah dia at-thayyib, entah dia al-khabis. Ya, dan telah kita sebutkan bahwa hukum-hukum syariat itu ada berapa? 5. Ada 5. Pertama apa? Wajib. Terus sunnah, dan yang ketiga mubah. Tiga-tiganya ini disebut dengan apa? Thayyib. Disebut dengan thayyib. Wajib jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah jika dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan merugi. Tidak dikerjakan apa? Merugi. Yang ketiga mubah, yaitu boleh. Tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Itu mubah. Makan tidak berpahala, tidak berdosa. Tidur tidak berpahala, tidak berdosa. Ya, itu mubah. Jadi ada wajib, kerjakan pahala, tinggalkan dosa. Sunnah, kerjakan pahala, tinggalkan Anda rugi. Seperti tidak sholat sunnah qobliyah subuh dengan landasan sunnah ji, maka dia dapat rugi. Beda kalau terlambat ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya apa? Mubah. Mubah artinya boleh, tidak berpahala dan tidak apa? Berdosa. Dan tiga-tiganya ini disebut dengan at-thayyib. Dan al-khabis, yaitu dua hukum yang lainnya, yaitu apa? Makruh dan haram. Makruh itu jika dikerjakan apa? Dikerjakan mendapatkan, jika dikerjakan maka dia, jika dia dikerjakan sesuatu yang makruh itu tidak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan berpahala. Ya, hati-hati ya. Makruh itu kalau dikerjakan dia tidak berdosa, tapi dia sesuatu yang dibenci. Tapi kalau dia memilih untuk meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Dia tidak disiksa dengan dosa itu. Ya. Dan yang kelima adalah haram. Apa itu haram? Jika dikerjakan berdosa, dan jika ditinggalkan berpahala. Jadi al-khabis itu jika kita tinggalkan, memilih untuk meninggalkan, maka kita mendapatkan pahala.
Ya. Jadi itu perbedaannya antara at-thayyib dan al-khabith. Kita bisa menentukan ini thayyib atau ini khabith, maka kita menentukan sesuai dengan 5 hukum syariat tadi. 3 yang pertama adalah thayyib dan 2 yang terakhir adalah al-khabith. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada subuh hari ini. Wa hadza majlisu as-samin min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fin nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami wa li ustadzina dan guru kami wa lil hafidina dan yang hadir di majelis ini wa lil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'asyarrikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penyerahan engkau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Begitu besar dan penting kedudukan kaidah ini, serta begitu dalam kandungannya, maka orang yang merenungkan isi kandungan Al-Quran secara umum akan terheran karena banyaknya jumlah ayat yang menekankan agar seorang muslim beramal sesuai dengan kaidah ini. Di antaranya pentingnya memerhatikan sumber penghasilan yang halal dan baik. Allah tidak pernah membuat pengecualian terhadap orang-orang beriman seperti hal ini. Dia mengatakan, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Selain itu, terkecuali Allah memutuskan para rasulnya alaihi salatu wassalam, di mana mereka adalah manusia terbaik secara fisik maupun maknawi. Allah berbicara khusus kepada mereka perihal ini lewat firman-Nya, wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal yang saleh, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, begitu besar pentingnya kaidah ini dalam kandungannya dan kita bisa merenungnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kita memurojaah dulu ya, apa yang sudah kita lewati dari kaidah-kaidah. Baik. Pertama di kaidah yang ke-13. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Lagi. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya baik, mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat 11. Kaidah yang ke-14. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Naam.
Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Ahsantum. Kemudian di kaidah yang ke-15, wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Nah, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Ahsantum. Kemudian di ayat ke-16 atau ayat atau kaidah yang ke-16, qul la yastawil khabithu wat thayyib, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Nah, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat ke-106. Jadi kita sebutkan bahwa di kaidah yang ke-16 ini, di situ penting untuk diingatkan tentang beberapa hal. Di antaranya adalah pentingnya memerhatikan sumber penghasilan yang halal lagi baik. Ya, itu ditanda itu poin ya. Poin di sini adalah pentingnya memerhatikan sumber penghasilan yang halal lagi baik. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 168, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang halal lagi baik. Ya. Jadi ada yang halal tapi kurang baik. Apa contoh halal tapi kurang baik? Apa yang halal tapi kurang baik? Mie instan misalnya, ya kan? Halal tapi kurang baik. Kalau berlebihan, iya betul, ahsantum. Makanan yang halal tapi sifatnya berlebihan, itu sifatnya. Tapi maksudnya dia secara zatnya boleh, tetapi dia berbahaya. Misalnya minuman bersoda, dia halal tetapi ya kurang thayyib, ya tidak thayyib, ya tidak baik, ya. Dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ada kaitannya dengan dia makan makanan yang tidak bergizi atau tidak sehat dengan godaan setan. Jadi kalau dia makan sembarangan, sebenarnya dia digoda oleh setan. Ya. Jadi kalau dia makan sembarangan, makan makanan yang tidak sehat, ya, makanan yang banyak sekali mengandung ya zat-zat kimia, ya, maka kita katakan sebenarnya dia digoda oleh setan untuk memakan itu. Karena kenapa? Karena perilaku yang baik itu sesuai dengan apa yang dikonsumsi. Ya. Beda itu orang misalnya kalau konsumsi yang sehat-sehat, misalnya makan buah, ya, makan sayur, biasanya itu perilakunya juga bagus, ya. Tapi kalau yang makan yang tidak bagus-bagus, biasanya itu emosian orangnya, iya kan? Kalau dia makan yang khabis, biasanya emosian orangnya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ini, iya. Jadi makanlah yang khabis, yang apa? Makanlah yang thayyib, iya. Iya. Itu kita katakan dia adalah makanan yang halal, tapi dia kurang thayyib, kurang bagus. Iya. Hukumnya halal, bisa dikonsumsi, tetapi dia tidak bagus bagi kesehatan. Artinya dia tidak bisa untuk dikonsumsi secara banyak. Iya. Jadi ada makanan yang halal itu kalau kelebihan makan, terlalu banyak dia makan, berlebihan, maka bisa jatuhnya jadi makruh. Ya, bisa jatuhnya jadi makruh. Misalnya tadi mie instan, asalnya dia halal, tapi kalau berlebihan maka menjadi makruh. Kenapa menjadi makruh? Karena di situ ada bermasalah. Ya, dalam makanan itu ada yang bermasalah.
Ya, jadi ini perlu kita hindari. Ya, makanan-makanan yang mengandung zat kimia yang kita tahu berbahaya, seperti minuman-minuman yang kemasan. Ya, kita tahu sekarang kan banyak orang yang masuk rumah sakit gara-gara minuman kemasan. Anak SD sudah cuci darah. Kenapa anak SD cuci darah? Ditanya, kenapa cuci darah, nak? Kenapa sampai cuci darah? Dia tidak pernah minum air putih. Tidak pernah. Bukan jarang, tidak pernah. Jadi minumnya apa? Semua berwarna. Semuanya berwarna. Apa saja minuman kemasan. Ya kalau kita masuk di minimarket yang semua di kulkas-kulkas itu, intinya dia minum itu dan bukan air putih. Minuman yang bersoda kah ataukah yang manis-manis berwarna, itu tentunya bahaya. Ini anak SD sudah cuci darah. Dan ini bukan informasi yang tersembunyi. Saya kira ini semua sudah tersebar di media sosial. Ya, jadi kita hati-hati. Tubuh ini adalah amanah dari Allah, maka kita juga harus menjaga tubuh kita. Ya. Nah, perhatikan di ayat setelahnya di surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Wahai rasul-rasul, ya ayyuhar rusul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Apa kalau kita mutadaburi sedikit ayat ini, apa maksudnya ini? Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Apa tadaburnya di ayat itu? Bahwa amalan soleh itu ada kaitannya dengan apa yang dimakan. Iya kan? Iya. Coba perhatikan ya. Makanlah yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Berarti kalau bagus yang kita makan, insya Allah perilaku kita bagus. Jadi kalau ada orang yang tidak bagus perilakunya, sembarangan Andre deh. Sembarangan nama akang ini. Iya. Jadi kalau orang sembarangan makan, sembarangan juga itu kerja. Al-khabis mengeluarkan al-khabis. At-thayyib juga mengeluarkan at-thayyib juga. Kan begitu. Iya, apa yang ada yang dalam tubuh kita akan juga. Coba misalnya ada orang yang makan cabai berlebihan, makan sambal berlebihan, emosian itu cepat marah, ya cepat panas. Itu kita makan sambal tujuannya untuk supaya pedis atau supaya untuk nikmat? Nikmat, bukan kita mau lomba makan cabai ini. Jadi kalau misalnya makan cabai dengan tujuan untuk lomba atau untuk supaya pedis, supaya kita hebat karena makan 5 cabai, 7 cabai, oh berarti ini salah. Karena kita makan tujuannya untuk menikmati makanan itu, jangan justru menjadikan susah. Dia tom yang kasih 10 cabai, dia tom loh fesefahai, antum sendiri yang salah. Orang itu makan cabai itu dinikmati, ini tidak, dia sendiri yang kepedisan. Jadi ini tentunya tidak thayyib. Jadi amalan soleh ada kaitannya dengan apa yang kita konsumsi. Ini surah Al-Mu'minun ayat 51. Tadaburnya, amalan soleh tergantung apa yang kita konsumsi. Tapi kalau amalan yang khabis, berarti biasanya yang dimakan juga khabis. Nah, dua ayat di atas. nah, ya. Ya, sahih. Makanlah yang baik-baik agar kita mudah untuk mengerjakan amalan soleh. Ya betul. Jadi kalau misalnya kita memakan yang baik-baik, itu mudah badan kita untuk beramal soleh. Misalnya ya, beda itu orang yang misalnya setelah taraweh dia makan banyak. Biasanya itu susah bangun tahajud. Ya kan? Karena ada tim itu ya SSB, sisa-sisa buka. Yang mana kalau setelah tarawih makan lagi. Biasanya dia mau niat tahajud itu susah bangun. Kenapa? Itu tadi makanannya. Tapi kalau dia jaga makanannya, misalnya pada tarawih dia tidak makan, biasanya itu dia mudah untuk salat tahajud. Kenapa? Badannya ringan. Ya, tadi sebelum tidur dia makan 2 Indomie. Wah, ya caranya tidak bisa bangun tahajud. Ya. Jadi tentunya ini punya pengaruh. Jadi apa yang kita makan berpengaruh terhadap amalan soleh kita. Nah, dua ayat di atas menekankan urgensi mencari sumber rezeki yang halal dan baik. Para ulama salaf begitu memerhatikan sumber dan asal rezeki yang mereka. Tak mengapa walaupun mereka harus menempuh jalan yang berat-berat
berkelana dan merasa meningkatkan keharaman. Semua itu dilakukan untuk mengayomi kedua nasi yang halal dan baik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, sesungguhnya mencari nafkah yang halal adalah pekerjaan para pejuang. Bah, itu ditanda itu, masya Allah. Ini quotes dari Sufyan Ats-Tsauri. Sesungguhnya mencari nafkah yang halal adalah pekerjaan para pejuang, masya Allah. Jadi itulah pejuang-pejuang rupiah. Sebenarnya hakikatnya pejuang rupiah itu adalah orang yang mencari nafkah yang halal. Berarti orang yang mencari nafkah yang haram berarti bukan pejuang rupiah. Dia adalah pejuang-pejuang mencari sumber yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dan hati-hati ini sumber yang haram. Segala yang kita masukkan di dalam tubuh kita khabis, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sebab penting mengapa para ulama salaf kita begitu memperhatikan sumber rezeki mereka. Di antaranya satu, Allah itu maha baik dan Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Dua, makanan yang dikonsumsi akan tumbuh membentuk darah dan daging. Baik, apa salah satu penyebab kenapa ulama kita itu sangat memperhatikan sumber rezekinya, dari mana ambil nafkah? Ada dua di sini. Pertama, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini bisa dihafal ini, kaidah ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ulangi. Nah, lagi. Lagi. Bagaimana hukumnya ya? Bagaimana hukumnya orang pergi umroh dengan sumber yang haram? Jawab pakai kaidah ini. Jawab pakai kaidah ini. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima. Coba. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Semuanya. Bagaimana hukum sholat tapi sholatnya tidak tumaknina, cepat. 20 rakaat cuma 7 menit saja. Jawabannya apa? Innallaha thayyibun. Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Apa saja pertanyaannya? Jawab pakai pertanyaan. Jawab pakai kaidah ini. Nah, jadi Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Bagaimana hukum puasa tapi dia tidak sholat? Saya tanya, tidak sholat itu baik atau buruk? Tidak sholat itu baik atau buruk? Berarti bagaimana hukum puasanya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Bagaimana hukum sedekah dengan tujuan riya? Riya itu baik atau buruk? Buruk. Jawabannya apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi bagaimana hukum sedekahnya tadi? Tidak diterima. Tidak diterima. Bukankah riya itu syirik kecil? Riya itu syirik kecil. Yang mana lebih parah? Syirik kecil atau dosa besar? Syirik kecil ini. Tapi syirik. Jadi syirik kecil itu lebih di atas daripada dosa besar. Para jamaah sekalian. Jadi apapun pertanyaannya, kalau kita mau bertanya bagaimana hukumnya, diterima atau tidak, pakai kaidah ini. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Bagaimana hukum sholat taraweh yang tidak beres, mengantuk-ngantuk, tidak ada khusyuknya? Jawabannya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, jadi begitu. Jadi kalau ada pertanyaan diterima atau tidak, silakan jawab dengan kaidah yang tadi. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi akan tumbuh membentuk darah dan daging, ya. Dan kata Nabi, ya, setiap daging yang tumbuh dengan yang haram, maka neraka yang lebih pantas untuknya. Fannaru aula bih, maka neraka yang pantas untuknya. Jadi setiap daging yang tumbuh di tubuh kita ada sumber haram di situ,
maka kata Nabi tidak ada yang pantas kecuali baginya neraka. Nauzubillah min zalim. Kullu ya lahmin nabata an sukhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, kulitnya dari sumber yang haram, dagingnya dari sumber yang haram, maka tidak ada yang pantas baginya kecuali neraka. Makanya kalau ada orang itu yang sering makan yang haram-haram dari sumber yang haram, pasti itu tidak beres. Anaknya tidak beres anaknya, semuanya. Kalau dia punya 5 anak, 5-5-nya tidak beres. Ya. Makanya dulu salaf betul-betul menjaga apa yang masuk di dalam rumah. Ya. Makanya istri-istri orang-orang saleh terdahulu mengatakan, ketika dia antar suaminya untuk pergi kerja, mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah saya dan anak-anakmu ini ya masih bisa menahan lapar, tetapi ketahuilah wahai suamiku, kami tidak bisa menahan panasnya api neraka dari harta yang haram yang engkau bawa ke rumah ini. Untuk itu jangan kamu bawa harta haram di rumah ini. Itu nasihatnya dulu perempuan di zaman dulu. Tapi zaman sekarang subhanallah, dukung suaminya, suaminya sudah mau berhenti, berhenti, tapi bilang istrinya, masih banyak itu hutang di bank, coba, masih ada itu cicilan, ini emas juga yang saya pakai, kalung ini, cincin ini masih dicicil semua, kalau kita berhenti bagaimana? Ini padahal suaminya sudah mau hijrah. Ini pentingnya memilih teman setia. Ya. Kapan temannya buruk dan istri itu adalah teman hidup, maka akan buruklah kehidupannya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena itu salah satu pesan dan nasihat agama adalah agar banyak bersedekah pada saat seseorang memiliki banyak harta, atau pada saat angin syubhat berhembus kencang pada hartanya, sebagaimana nasihat Rasulullah kepada para pedagang. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis pemilik sunan dari jalur Qais bin Abi Garzah radhiyallahu anhu yang berkata, suatu hari Rasulullah menemui kami saat berdua, beliau berkata, wahai pedagang, sesungguhnya setan dan dosa itu menghadiri jual beli, maka penuhilah hak jualan kalian dengan sedekah. Baik, perhatikan ya. Qais bin Abi Garzah berkata, suatu hari Rasulullah menemui kami. Jadi pernah suatu ketika Nabi datang kepada para pedagang dengan mengatakan, beliau berkata kepada semua pedagang, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa itu menghadiri jual beli kalian. Wah. Jadi orang kalau memang jual beli itu banyak setannya. Banyak setannya dan juga banyak dosanya. Maka kata Nabi, untuk keluar dari jalan itu, maka penuhilah hak jualan kalian dengan sedekah. Innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Sesungguhnya keburukan itu akan ditutupi dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Jual beli itu tentunya banyak godaan, banyak setannya. Sederhana saja, misalnya kita sedang menjual barang HP misalnya, ada yang mau datang kepada kita, tahu HP itu ada aibnya. Misalnya ini HP ini bermasalah, ada lecetnya, tapi dia tidak lihat, pembeli itu tidak lihat. Maka pedagang yang jujur adalah pedagang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pedagang itu semakin jujur, semakin Allah suka. Dia harus jujur mengatakan, tabe, padahal dia sudah mau deal. Oh ya, saya beli paling 3 juta. Tapi dia bilang, tabe ini saya kasih tahu Ki, ini ada lecetnya ini. Mungkin kita tidak lihat ini. Oh, ada lecetnya ini. Ya kita aja mau beli atau tidak. Kalau dia bilang tidak, ya tidak, berarti bukan rezeki kita. Tapi kalau dia beli, maka insya Allah hasil dari jualan itu adalah diberkahi oleh Allah. Kita ini jual beli, mau banyak untung atau mau berkah untungnya? Berkah atau banyak? Berkah. Tapi kalau kita mencoba untuk menyembunyikan aib dagangan kita, perhatikan, hasil dari dagangan itu banyak memang, tapi tidak tahu kemana. Tidak tahu kemana. Tiba-tiba beli sesuatu, kayaknya seperti tidak ada itu hasilnya. Memang keuntungannya 10 juta, 20 juta, tapi ditanya mana itu tadi 10 juta, bilang enggak tahu nih. Ya. Tiba-tiba pergi keluar, kemudian mobilnya ditabrak dari belakang. Ongkos lagi itu. Coba siapa yang membuat itu? Siapa yang membuat kejadian tadi itu? Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa keluar uangnya.
untuk menutupi keburukannya. Jadi jualan itu bukan yang paling banyak, tetapi yang paling berkah. Jadi tolong para pedagang ini jujur ki. Kalau ada aib dagangan kita sampaikan. Ada kantong plastik tak bolong, kita sampaikan tabe ini. Bolong ini kantong plastikku. Mau ki beli atau tidak? Kita ya. Jadi kalau ada cacatnya jujur. Jangan juga mengatakan ada juga tuh Pak Guru-guru salah. Apa itu Pak Guru-guru salah? Dia bilang apa? Prinsip menjadi pedagang itu tidak boleh terlalu jujur. Wah, ini salah ini. Pernah dengar begitu ya? Pernah mendengar begitu jamaah sekalian? Bila kalau mau jadi pedagang yang sukses, jangan terlalu jujur. Oh, salah ini. Ini sudah menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Masa kita dilarang jujur? Masa kita dilarang jujur? Kita harus sampaikan hadis Nabi. Coba dengarkan hadis Nabi ini. Wa innas sidqah yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Masuk surga itu dimulai dari apa? Jujur. Jujur larinya kemana? Kebaikan. Kebaikan larinya kemana? Ke surga. Baik, kita balik. Lawan dari kata jujur, dusta. Dusta larinya kemana? Keburukan. Apa kebalikan dari kebaikan? Keburukan. Keburukan larinya apa lawan kata dari surga? Neraka. Coba. Anda jujur, pasti baik. Dan kalau baik, masuk surga. Anda bohong, pasti buruk. Dan buruk itu larinya ke neraka. Pilihan ada di tangan kita. Ya. Jadi jangan pernah mendengar kalau kita pergi ke orang bilang, coba kasih tips dulu ya, bagaimana caranya bisa sukses di dagangan anta? Dia bilang apa? Ya, pedagang itu tidak boleh terlalu jujur. Ya, ini bahaya ini. Nauzubillah min dzalik. Mestinya kalau ada yang meminta nasihat, ya, kalau ada misalnya minta nasihat, bagaimana cara menjadi pedagang yang baik? Perbaiki takwa. Takwa saja. Sebagaimana kita telah sebutkan, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang takwa saja. Seperti pedagang-pedagang di Mekah dan di Madinah, dia perbaiki takwanya, insya Allah datang sendiri. Kenapa pedagang-pedagang di Mekah dan di Madinah beda-beda itu? Di toko sana rame, di toko sana tidak rame. Jawabannya beda-beda juga takwanya. Kan begitu ya? Ada di situ. Bagus sekali. Mungkin kita tidak tahu apa yang dikerjakan pedagang itu di malam hari. Mungkin dia tahajud. Mungkin sedekahnya banyak, bagi-bagi parfum. Setiap yang datang di tokonya parfum. Bisa jadi itu adalah tawassulnya dia untuk mendatangkan rezeki Allah. Mungkin pedagang yang lain jarang orang pergi beli sana, mungkin kurang sedekahnya. Kalau ini setiap yang datang kasih parfum, ini parfum gratis. Ternyata yang datang lebih banyak daripada itu. Jadi prinsip sebagai seorang pedagang adalah bertakwa saja. Jangan mendengarkan yang mengatakan tidak boleh terlalu jujur. Nauzubillah. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Nah, karena itu hendaknya setiap insan berhati-hati dan benar-benar menjaga sumber rezekinya. Melawannya agar tidak terkotori oleh hal-hal yang diharamkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini dengan mudah kita saksikan. Begitu banyak sumber-sumber rezeki yang berasal dari hal yang tidak jelas, dicampuri oleh hal-hal yang subhat. Sebagai contoh, banyaknya bermunculan perusahaan di pasar saham, baik swasta maupun bertaraf internasional. Salah satu arahan kaidah Quran ini juga bahwa tidak dibenarkan menjadikan semata kuantitas atau pertimbangan kemaslahatan sebagai dasar untuk menentukan kebaikan sesuatu. Ini adalah perkara yang harus dibenarkan dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan akidah yang mengikat. Kita seharusnya menilai cara memperoleh sesuatu berdasarkan bagaimana dia mendapatkannya, halal atau tidaknya. Bagaimana sifat dari benda yang kita peroleh tersebut, serta bagaimana kesesuaiannya dengan syariat Allah yang suci. Coba cermati sedikitnya bentuk para rasul dan banyaknya jumlah musuh mereka yang Allah menegaskan, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan disesatkan dari jalan Allah. Al-An'am 116. Perhatikan di surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ard, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, yudillukan sabilillah, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Jadi kalau kita mengikuti banyak orang, itu pasti kita tersesat. Ukuran kebenaran itu
apa? Apakah banyaknya orang yang kerjakan atau yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah? Walaupun sedikit. Jadi kalau kita mengikuti banyak gaya orang, biasanya kita itu tersesat. Wah, di mana orang banyak, di situ diikuti. Jadi banyak manusia yang menjadikan kebenaran itu sesuai dengan jumlah. Ya, kalau banyak orang di situ berarti banyak. Ya, contoh misalnya orang yang ikut kajian-kajian, yang kajian itu ada bid'ahnya, salawat sambil joget. Kalau kita lihat itu stadion bola full, stadion bola full. Tapi apakah itu benar? Salawat sambil joget-joget, sambil dandutan, benar atau khoto? Salah atau benar? Salah. Nah, kemudian apakah kita menjadikan, oh berarti itu yang bagus karena banyak yang datang, ada juga artisnya, ada juga di situ semuanya, kiai-kiainya ada semua. Apakah itu menjadikan, ya rahmukallah, apakah itu menjadikan sebagai ukuran? Jawabannya tidak. Jadi jangan mengikuti banyaknya orang. Ya, ini catatannya ya. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, maka kamu akan menyesat. Banyak orang kerjakan, boleh jika kapang halal ji. Berarti bermasalah kalau banyak orang. Iya. Makanya Allah mengatakan selalu di dalam Al-Quran, yang kalau kita baca terjemahannya ya, ini kalau sudah baca terjemahannya, ternyata kita dapati dalam Al-Quran justru yang banyak dipuji oleh Allah adalah yang sedikit. Tidak pernah itu Allah memuji yang banyak-banyak. Allah di dalam Al-Quran kebanyakan mengatakan yang sedikit. Contohnya ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Bersyukur itu salah atau benar? Benar. Tapi Allah mengatakan tadi qalil atau kasir? Tadi Allah bilang apa? Qalil atau kasir? Qalil. Allah tidak pernah menjadikan ukuran kasir. Tidak. Qalil. Tetapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang menjadi patokan. Nah, ayat ini menjadi penegas bagi para aktivis dakwah tentang pentingnya menjaga lurusnya metode dakwah dan memahami bahwa jumlah pengikut yang banyak tidak menjadi barometer kesuksesan dan keberhasilan dakwahnya. Pemahaman yang lurus dan benar hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan taufik dari bimbingan Allah, dan tidak ada kesabaran mereka kepada mereka yang telah didorong oleh Allah. Karena sesungguhnya pada jumlah yang banyak itu ada fitnah, sementara jumlah yang sedikit itu akan menjadi ujian. Baik, ini perlu diperhatikan bagi para aktivis dakwah, maka kita berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang orang yang berdakwah di masjid-masjid sebagian ya, itu ada request dari pengurus masjid. Tapi Ustaz ya, tabe ini, ya, jangki singgung-singgung masalah syirik, ya, bocor-bocor, jangki singgung ini. Orang-orang panas di sini telinganya kalau begitu. Wah, tidak bisa kita ini. Nah, kita ini mau berdakwah Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita tertahan-tahan. Bagaimana caranya ini? Ustaz diatur-atur. Waduh. Jadi kita mau bicara tentang apa kalau begitu? Ya bicara yang kasih ketawa-ketawa. Ya. Jadi orang sekarang mengukur ceramah yang bagus dengan banyaknya ketawa. Weh, makan jalade ceramahnya tadi malam. Kenapa? Makalah terus orang kata. Ketawa terus. La haula wala quwata illa billah. Jadi ukuran sekarang ceramah yang bagus, yang banyak ketawanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi bahaya ini ya. Jadi para dai dia harus tegas menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak boleh mundur untuk menyampaikan itu. Nah, berikut ini contoh lain yang membuat makna kaidah ini semakin jelas, bahwa begitu beragam ucapan serta akidah yang sesat, namun bukankah dari semua akidah yang sesat itu cuma ada satu akidah yang benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menjelekan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah bersama bertakwa. Al-An'am 153. Dari Allah, kelezatan dan kenikmatan yang terdapat pada keburukan juga ada pada kebaikan, maka ia lebih baik dari amal di dunia maupun di akhirat. Seorang yang berakal pasti akan membebaskan diri dari belenggu hawa nafsunya dan mengisi kandungnya dengan takwa dan pengawasan dari Allah. Ia tidak akan memilih kecuali yang baik-baik, bahkan jiwanya akan selalu merasa jijik dan kotor dengan hal-hal yang buruk. Walaupun pada keburukan itu terlihat bukan kenikmatan dan kelezatan, ia akan memilih yang baik, walaupun padanya ada kesulitan dan kesalahan karena meraihnya.
Namun di balik segalanya ada kebenaran di dunia dan di akhirat. Dia telah menghibur dirinya dengan firman Allah, katakanlah kebenaran di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. An-Nisa ayat 77. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang memiliki tutur kata dan tindakan yang baik serta memiliki tempat tinggal yang baik di akhirat. Baik, masya Allah. Di sini motivasi bagi kita di surah An-Nisa ayat 77. Kul, katakanlah, mata'ud dunya qalil. Apa artinya mata'ud dunya qalil? Kesenangan di dunia itu hanya qalil, sebentar saja. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun, kamu tidak akan diancam sedikit pun. Jadi yang paling penting dalam hidup kita ini adalah takwa. Dan pilihlah yang thayyib dan jangan sekali-kali memilih yang khabis. Ya, pilih yang thayyib dan jangan memilih yang khabis. Ya, para jamaah sekalian, coba sekarang ditentukan, ini thayyib atau ini khabis. Kalau dia thayyib, masuknya di mana? Wajib, sunnah atau mubah? Kalau dia khabis, masuknya di mana? Makruh atau haram? Salat 5 waktu, thayyib atau khabis? Thayyib. Masuknya di mana? Wajib. Ahsantum. Salat duha, thayyib. Masuknya di sunnah. Ahsantum. Iya. Mengajak istri jalan-jalan, thayyib. Masuknya di mana? Mubah itu mengajak istri, jadi tidak berpahala, tidak berdosa juga. Mengajak istri untuk jalan-jalan, suami yang ngajak ini, ayo pergi jalan-jalan dek, sunnah, berpahala. Ya haram kalau istrinya orang lah. Istrinya orang. Jadi saya ulangi, mengajak istri untuk jalan-jalan menyenangkan hatinya, hukumnya tidak thayyib atau khabis dulu? Thayyib. Sunnah, betul sunnah, dia dapat pahala. Ya. Khabis kalau istrinya orang, ya betul. Baik, tidur ba'da zuhur. Tidur ba'da zuhur. Thayyib, masuknya di? Hah? Ba'da zuhur, sunnah. Qailulah itu bisa sebelum zuhur, bisa setelah zuhur. Makan pada waktunya, thayyib. Masuknya makan pada waktunya. Makan siang mubah, betul. Siang hari Ramadan khabis, jadi haram. Tapi sekarang barakallahu fiik, buang sampah khabis. Masuknya di mana? Makruh. Sahih, makruh. Iya. Buang sampah itu khabis dan dia masuknya di makruh. Jadi kalau dikerjakan dia memang tidak berdosa, tapi ketahuilah jika dia buang sampah pada tempatnya, berarti dia dapat apa? Pahala. Karena makruh itu jika ditinggalkan dapat apa? Pahala. Ahsantum. Mencari sumber yang haram, khabis, masuknya di haram. Ya, jadi begitu ya. Di dunia ini antara thayyib atau yang khabis. Terakhir nih sebelum kita tutup ya, silakan satu orang jamaah bisa untuk mentadaburi di kaidah yang ke-13. Silakan. Dari Qori dulu ya. Silakan. Kita jangan terdahului dari yang kita ini, orang tua dan anak-anak ini kalau tidak berpikir dan harus berdasarkan banyak manfaat itu kita tidak boleh mengandalkan orang lain untuk membantu kita. Kita tidak selalu mengandalkan sama orang lain, tapi kita mengandalkan diri sendiri karena jasa orang yang kita andalkan itu mengaku. Contohnya? Contohnya, misalkan kita mau jalan dan tidak ada yang antar, ya. Tapi akhirnya tidak sempat juga.
Baik, jadi kaidah yang ke-13, makna. Apa makna di sini? Tadi tadaburnya beliau bahwasanya kita tidak boleh terlalu mengandalkan orang lain, ya. Tidak boleh terlalu mengandalkan orang lain. Misalnya ada orang ya mengandalkan anaknya yang penghafal Quran, bilang, biar saya tidak sholat, ada aja anakku penghafal Quran. Oh, jangan begitu. Belum tentu dia bisa menyelamatkan kita. Kalau dia hafal Qurannya untuk riya, bagaimana? Memang sertifikatnya hafiz Quran 30 juz, tapi anaknya ternyata menghafal Quran untuk riya, bukan untuk Allah. Mana aja nih? Dia andalkan anaknya, ternyata tidak bisa mendorong orang tuanya ke surga. Contoh kehidupan tadi, bahwa kalau kita mau keluar, mau jalan, bilang enggak usah, antar, ada yang bisa antar. Ternyata dia juga uzur, ya, karena terlalu mengharapkan diri sendiri. Intinya orang-orang di sekitar kita tidak boleh kita menjadikan patokan. Yang menjadi patokan adalah diri kita sendiri. Masuklah surga dengan amalan kita sendiri dan tidak berharap dengan amalan. Kalau ada yang masuk, alhamdulillah. Kalau ada transferan masuk. Tapi kalau berharap ya belum tentu. Ya, belum tentu. Yang sudah pasti adalah apa yang kita kerjakan. Adapun orang lain belum pasti. Baik, jazakallahu khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.